Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wa salawatullahi wa salamuhu ala sayyidil anam Nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila akhiril ayyam, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah yang saya hormati, pengurus DKM, bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji teriring syukur mari bersama kita panjatkan hanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah atas rahmat dan hidayahnya. Pagi hari ini di awal bulan Rajab yang penuh berkah, kembali kita dapat bersama memakmurkan masjid Allah dengan melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dan kita lanjutkan duduk dalam satu majlis ilmu yang mulia yang disebut oleh baginda Nabi sebagai Raudhatul Jannah, tamannya surga Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan hadirnya kita menjadi sabab wasilah Allah Azza wa Jalla turunkan rahmat dan keberkahan untuk kita semua. Salawat teriring salam semoga Allah Subhanahu wa taala curahkan kemaharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, kepada para sahabat dan kita umatnya yang insyaallah istiqomah sampai hari kiamat nanti. Mengawali majlis ini mari kita baca satu ummul kitab, suratul Fatihah. Kita bertawassul dengan bacaan Al-Fatihah kita, semoga arwah almarhumah orang-orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, Allah tempatkan fi raudhah min riyadil jannah. Ila hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu. Ada satu ayat hukum di dalam surah Muhammad ayat 33 di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Di surah Muhammad ayat 33. Yang artinya ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, athi'ullaha wa athi'ur rasul, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasulullah. Wala tubtilu a'malakum, dan janganlah kau batalkan amalmu, janganlah kau rusak amalmu. Pada kalimat amr atiullaha wa atiur rasul, ayat ini tentu sangat familiar bagi kita karena arti ayat ini adalah bagaimana perintah Allah untuk mentaatinya dengan mentaati juga Rasulnya. Sebuah ketaatan yang tidak bisa dipisahkan antara keduanya. Orang yang taat kepada Allah, maka dia juga wajib taat kepada Rasulullah SAW. Tidak bisa kita mengatakan saya hanya taat kepada Allah tapi tidak kepada Rasulullah. Yang juga artinya ketika kita mengambil satu hukum dari Al-Quran
maka kita pun tidak lepas dari istimbat hukum dari as-sunnah. Ketika as-sunnah, ketika al-hadis seakan-akan terlihat bertentangan dengan Al-Quran, sudah barang tentu ada langkah kompromi dari dua perbedaan ini, di mana biasanya ketika Al-Quran menjelaskan sesuatu secara umum, maka fungsi hadis diantaranya adalah menjelaskan sesuatu yang umum itu, yang biasanya disampaikan Allah di dalam Al-Quran secara umum, maka nanti al-hadis yang akan menjelaskannya secara detail. Ada salah satu kisah seorang tabi'in ketika ditanya oleh seseorang, saya ingin meminta fatwa darimu, tetapi saya minta jawabannya semua dari kitabullah. Apa katanya? Anta jahil, engkau adalah orang yang bodoh. Karena bagaimana mungkin kita mengambil hukum ketaatan kita kepada Allah dari Al-Quran tanpa melihat hadis? Bagaimana Anda tahu rokaat sholat duhur, rokaat sholat yang 5 waktu, sementara Allah hanya menyampaikan dalam Al-Quran aqimus sholat? Bagaimana kita mengetahui cara beribadah haji, cara membayar zakat, ukurannya, haulnya, ketentuannya, sementara Allah yang sampaikan wa atuz zakah? Kemudian perintah yang ketiga, wala tubtilu a'malakum, janganlah kau rusak amalmu. Dua tafsir yang saya coba lihat, yang pertama dari tafsir Ibnu Katsir, amarallahu tabaraka wa ta'ala ibadahul mu'minina bi ta'atillahi ta'ala wa rasulih allati hiya sa'adatuhum fid dunya wal akhirah wa nahahum anil irtidad alladhi huwa mubtilul lil a'mal. Para ulama tafsir mengatakan makna wala tubtilu a'malakum, larangan untuk merusak amal. Paling tidak ada dua. Yang pertama adalah amal itu sendiri, yang kedua adalah pahala dari amal yang kita lakukan. Menurut Imam Ibnu Katsir, wala tubtilu a'malakum, janganlah kau rusak amal ibadahmu bil irtidad, dengan murtad, dengan ragu-ragu akan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, wasyirki, dan syirik. Wasyirku kisman, kata ulama syirik itu dua. Yang pertama asyirkul akbar, yaitu menyekutukan Allah. Yang kedua asyirkul asghar, syirik yang kecil. Wa huwa ar-riya, yaitu riya. Maka dalil tentang syirik yang kecil membatalkan amal kita, tentu yang pertama maksudnya adalah membatalkan pahala amalan kita. Disampaikan di ayat yang lain, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Hai orang-orang yang beriman, jangan kau rusak sedekahmu bil manni wal adha, dengan disebut-sebut, diungkit-ungkit kebaikan itu, wal adha, dan menyakiti. Kita memberi, tapi yang memberi kita sakiti dengan kata-kata kita. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, sama seperti orang yang berinfak tapi ria'an nas, karena ingin dilihat orang. Ini makna yang pertama, wala tubtilu a'malakum, janganlah kau rusak amalmu. Ketika kita merusak amal kita, amalnya tetap jadi, tetapi pahalanya sama sekali tidak ada dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Apa yang kita lakukan dianggap sia-sia. Dikecamkan di surah Al-Ma'un, Bismillahirrahmanirrahim, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Ini makna yang pertama, wala tubtilu a'malakum. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, Asy-Syaikh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir beliau At-Tafsir Al-Munir fil Aqidah Wasyari'ah wal Manhaj mengatakan bahwa ayat ini juga larangan bagi setiap mukmin untuk membatalkan amal mereka, dan rusak ataupun batalnya amal ini tergantung amalan yang ia lakukan. Yang pertama, kalau amalannya wajib, maka prinsip awal orang yang sudah melakukan ibadah wajib, maka hukumnya dibatalkan di pertengahan jalan, haram. Contoh misalnya kita lagi sholat tanpa ada uzur syar'i, tanpa ada sabab yang dibenarkan dalam syarak. Setelah iktidal, saya batalin sholatnya. Tidak ada sebab tertentu. Tidak karena dia kena najis, bukan karena dia ada hadas, tetapi cuma ingin batalin aja. Ketika ditanya, Pak, kenapa sholatnya dibatalkan? Lagi pengen aja. Ini wala tubtilu a'malakum, jangan kau batalkan amalmu. Jika itu amalan yang wajib, maka hukumnya halal. Kecuali ada sabab yang dibenarkan dalam syarak. Dalil ini menarik para hadirin rahimakumullah, ketika beberapa hari yang lalu ada fenomena atau kasus ketika seorang imam yang sedang memimpin sholat berjamaah tiba-tiba terjatuh. Tentu ini menjadi persoalan fikih. Banyak yang tanya, Ustadz, ini apa yang harus kami lakukan ketika sholat berjamaah tiba-tiba imam terjatuh? Maka ini kan pertimbangannya, tentu setiap orang menginginkan husnul khotimah, karena kita yakin insya Allah orang yang meninggal dunia saat ia melakukan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, insya Allah satu tanda kematiannya adalah husnul khotimah. Tapi pertanyaannya, apakah kemudian setiap orang yang terjatuh saat sholat itu sudah dipastikan dia meninggal dunia? Tentu tidak, Pak. Maka dalam persoalan fikih, ketika kita menemui ini, dalam beberapa kitab fikih dibahas, apakah seseorang harus tetap melanjutkan sholatnya? Tentu harus dilihat dari udzur atau sababnya. Ketika orang pertama kali melihat imam yang jatuh, tentu kita tahu ini ada masalah. Ketika ini ada masalah, paling tidak si imam, kita membuat analisa awal, imam sakit. Maka dalam Islam yang terbaik adalah memprioritaskan kepentingan manusia lebih dulu, kepentingan umum lebih dulu. Karena salah satu konsep yang diajarkan dalam syariat Islam bukan cuma hifdzuddin, menjaga agama, tetapi juga hifdzun nafsi, menjaga jiwa. Karenanya dua hal bisa dilakukan. Yang pertama, silahkan satu orang yang dianggap mampu menggantikan imam, dia boleh maju untuk menggantikan posisi imam agar sholat berjamaah tetap berlangsung. Itu yang seringkali saya sampaikan. Kenapa orang yang ada di posisi barisan pertama saat sholat berjamaah, minimal ada satu orang yang dianggap mampu untuk menjadi badalnya imam. Minimal dia punya kemampuan membaca Al-Quran yang baik, sehingga ketika jatuh maka ada yang bisa menggantikan imam, sholat berjamaah tetap berlangsung. Lalu apakah kemudian kita mendiamkan imam? Nah, ini yang jadi problem, Pak.
Seharusnya ada yang berinisiatif 2 sampai 4 orang misalnya untuk segera membantu imam yang terjatuh, membawa dia ke rumah sakit, membawa dia untuk diperiksa oleh tenaga medis. Pertanyaannya, apakah termasuk pada ayat wala tubtilu a'malakum? Ya. Tetapi karena ada sabab yang amat penting, bahwa paling tidak kita mengikhtiarkan lebih dulu. Mungkin imam terkena serangan jantung, atau imam kena penyakit yang bisa segera ditolong sehingga bisa menyelamatkan jiwanya. Ini namanya hifdzun nafsi. Apakah orang yang membatalkan sholatnya tidak berdosa? Tentu tidak, karena ada sabab. Kenapa kamu batalkan? Saya menolong orang yang sedang musibah tadi, jatuh tadi. Atau seorang perempuan yang sedang sholat di rumah, ketika misalnya suami datang, assalamualaikum, assalamualaikum, ternyata tidak ada satupun yang bisa jawab karena semuanya sepi di rumah. Kalau memang dianggap itu penting, kalau nggak dibukakan ini ada masalah. Kalau memang itu sholatnya sholat wajib, di mana prinsip awal tadi tidak boleh dibatalkan, tapi ketika ada uzur syar'i maka sholat yang wajib pun boleh dibatalkan. Ini contoh kasus fikih dalam fikih sholat. Ulama juga membahas tentang fikih shaum. Bagaimana tentang puasa? Kalau itu amalannya adalah puasa yang wajib, maka tidak boleh seseorang membatalkan puasa Ramadannya atau puasa qadha Ramadannya. Kenapa saya katakan termasuk puasa qadha? Karena qadha Ramadan termasuk ibadah puasa yang memang sama kedudukan dengan Ramadannya, sama-sama wajib. Ketika dia melakukan ibadah yang wajib ini, maka berlaku hukum awal wala tubtilu a'malakum, tidak boleh dibatalkan kecuali karena ada sabab yang dibenarkan dalam syara'. Gak boleh orang lagi puasa Ramadan tiba-tiba ada tamu yang mungkin lama gak ketemu. Kalau begitu demi saya menghormati tamu, maka puasanya saya batalkan aja. Kalau itu puasa wajib nggak boleh, karena wajib hukumnya. Jangankan kita untuk membatalkan puasa kita, menyiapkan makanan bagi orang yang tidak berpuasa saat Ramadan, kita nggak boleh. Kalaupun dia nggak puasa silakan. Ibu-ibu yang sedang haid, orang yang musafir, silakan cari sendiri. Walaupun tingkatannya ada yang larangan yang haram, ada larangan yang makruh. Jadi kalau memang itu perkara yang wajib, maka hukum membatalkan amal itu adalah haram. Bahkan untuk kasus ibadah haji dan umroh, jangankan untuk yang wajib, untuk yang sunnah pun, ibadah haji yang sunnah, haji yang kedua kali, untuk ibadah umroh, ulama mengatakan kewajiban untuk menyempurnakannya, bahkan orang yang membatalkan tanpa sabab yang dibenarkan dalam syara' hukumnya adalah haram. Ini prinsip awal, jangan sampai kita misalnya dalam melakukan amalan yang wajib tanpa ada udzur syar'i kita batalkan. Tapi kalau ada kepentingan yang sangat-sangat urgent untuk dilakukan, batalkan. Contoh misalnya ada kasus, saya pernah dengar ada orang yang lagi sholat tiba-tiba kebakaran. Dia nggak mau batalkan karena dia mendengar wala tubtilu a'malakum. Dia beranggapan biarkan saya melanjutkan sholat saya. Atau ada musibah, saya diam aja nggak ada masalah. Kalaupun saya mati dalam keadaan syahid. Bukan itu. Karena makna wala tubtilu a'malakum, larangan untuk membatalkan puasa kita, ibadah kita yang wajib, tidak masalah ketika ada udzur syar'i.
Maka tambahan ayat di dalam surah Al-Baqarah 184. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Maka siapapun di antara kalian dalam keadaan sakit, awala safarin, atau dalam keadaan musafir, sakit yang menyebabkan ia, kalau saya lanjutkan puasa saya kayaknya nggak kuat, sakit ini, atau sakit yang datangnya tiba-tiba. Awalnya sih niat puasa, tapi tahu-tahu di pertengahan jalan baru jam 9 udah keringet dingin. Loh, ini kenapa kok udah keringet dingin? Jam 10 mata kunang-kunang, menjelang zuhur pingsan, batalkan. Kan ini puasa wajib, ini ada uzur. Faman kana minkum maridon aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Kalaupun kita tinggalkan puasa kita yang wajib tadi, ada ketentuannya nanti, silahkan fa iddatum min ayyamin ukhra, silahkan bayar qadanya pada hari-hari yang lain. Ini makna yang pertama tentang bagaimana kita dilarang untuk membatalkan amal kita tanpa sebab. Lalu bagaimana dengan amalan sunnah? Hal yalzamu atatawwu bisyuru'i fihi. Bagaimana dengan amalan sunnah? Apakah juga wajib diselesaikan? Apakah juga ada larangan untuk memberhentikannya di pertengahan jalan, membatalkannya di pertengahan ibadah kita? Yang pertama, qala al-fariqul awal. Para ulama beda pandangan. Pendapat yang pertama, siapa orang yang sudah ngerjain sholat sunnah atau puasa sunnah, lazimahu itmamuhu, maka dia wajib menyempurnakannya. Fa in sadahu qadahu wujuban. Bahkan menurut pendapat yang pertama ini agak berat. Kalau ada orang yang membatalkan amalannya di pertengahan jalan tanpa ada sebab atau udzur syar'i, maka dia wajib mengqadhanya. Hukumnya wajib diqadhanya. Saya tadi udah niat sholat sunnah ba'diyah, tahu-tahu males nggak jadi, atau udah mulai 1 rakaat, batalin aja deh. Emang kenapa dibatalin, Pak? Lagi males aja nih. Atau lagi puasa sunnah, batalin. Kenapa, Pak, kok dibatalkan puasa jam 10? Soalnya lagi pengen ngopi nih. Ini kan bukan sabab syar'i namanya, Pak. Atau ada orang kenapa nggak puasa jam 12 sudah makan siang, habis lapar, Pak Ustadz. Nah, ya puasa lapar pasti. Maka menurut pendapat yang pertama ini, hukumnya wajib diqadha. Kama annahu idza safara amdan fa abtara li safarihi fa alaihil qada'u. Sebagaimana orang yang tadinya tidak melakukan safar, awalnya dia puasa Ramadan, tahu-tahu bagaimana caranya biar saya nggak puasa, hari ini kita musafir aja yuk, kita berangkat ke Jawa Tengah. Awalnya sama, sahur pagi-pagi subuhnya jam 9 dia puasa. Kayaknya pengen ngebatalin nih, gimana caranya? Ayo mah kita berangkat kemana, Pak? Kita berangkat ke Solo. Ngapain? Udah berangkat, gak tanya supaya boleh gak puasa hari itu, Pak. Ini menurut pendapat yang pertama, lazimahul qadha'u, dia wajib mengqadha puasanya walaupun itu amalan sunnah. Ini pendapat yang pertama. Dalilnya, wali annal wafa'a bil aqdi ma'allahi wajibun
karena memenuhi sesuatu yang sudah dia niatkan. Sudah niat, saya niat sholat tahajud 2 rakaat karena Allah, udah dikerjain 1 rakaat kok dibatalkan. Ini berdasarkan pandangan Abdullah ibnu Umar. Qala man soma mutatawwi'an thumma aftara min ghairi daruratin fadzalika alladzi yal'abu bidini. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, siapa orang yang berpuasa sunnah kemudian ia batalkan tanpa ada darurat, gak ada sebab yang dibenarkan dalam syara, kata Ibnu Umar, maka orang itu dianggap telah mempermainkan agamanya. Atau bahasa anak muda sekarang, ngeprank Allah. Allahu Akbar, lagi sholat dapat 1 rakaat, batalin udah mau berangkat umroh, udah sampai di Jeddah, pulang Ini namanya menipu, mempermainkan agama. Kenapa? Karena sudah mulai berjalan. Lagi-lagi ketika tidak ada sabab. Tetapi kalau ada sabab itu nggak ada masalah, Pak. Sebagaimana misalnya seseorang yang ketika dia sedang melakukan amalan puasa sunnah, tiba-tiba ada sebab yang mengharuskan ia membatalkan. Contoh, seorang istri yang lagi melakukan sholat sunnah di rumah, lagi duha, tiba-tiba suaminya panggil, mah. Pertanyaannya, ibu-ibu, batalkan atau tidak? Bu, sholatnya dibatalin apa enggak? Sebagian ulama katakan seorang istri yang sedang sholat sunnah dipanggil oleh suaminya, dia wajib membatalkan sholatnya. Kenapa? Karena memenuhi panggilan suami bagian dari ketaatan kepadanya. Sementara ketaatan kepada suami hukumnya adalah wajib, sholat duha hukumnya sunnah, maka harus didahulukan yang wajib. Bagaimana kalau sebaliknya, suami lagi duha, istri manggil, batalin jangan, Pak, nggak usah. Kalau tadi kan kena wajib. Kalau suami dipanggil istri nggak wajib. Lalu bagaimana? Karena itu tidak dianggap udzur syar'i, maka dia harus melanjutkan ibadah sunnahnya. Sementara contoh dari puasa sunnah, kalau memang ada udzur syar'i, bahkan seorang perempuan yang puasa sunnah tanpa izin suami, bukan lagi sunnah, haram hukumnya. Dalam satu hadis Nabi kita Muhammad SAW, ketika seorang perempuan berpuasa, kemudian wa zaujuha syahidun, suaminya tahu di rumah dan ia tidak izin kepada suaminya untuk melakukan puasa sunnah, maka puasanya dianggap haram. Kalaupun dikerjakan, puasanya sah tapi haram. Ini kehebatan bagaimana kita harus, seorang istri taat kepada suaminya, melakukan amalan sunnah wajib atas izin suami. Ini pendapat yang pertama, bahwa wajib disempurnakan dan ketika dia tinggalkan dia wajib mengqadhanya. Kemudian bagaimana dengan pendapat yang kedua? Saya sampaikan dulu pendapat yang pertama ini, kalau memang ada sebab, Pak, kamusa ada akli idza azza alaihi imtina'u mudhifihi minhu au aksihi fala yukrahul khuruju minhu. Kalau seandainya, ini pendapat yang kedua, kalau tadi hukumnya wajib disempurnakan,
dan haram untuk dibatalkan. Pendapat yang kedua, siapa orang yang akan melaksanakan amalan sunnah maka afdolnya dilanjutkan dan makruh dibatalkan di pertengahan jalan, seperti sholat, iktikaf, tawaf, wudhu, membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat dan yang lain-lainnya, bertasbih, membaca zikir setelah sholat. Ini sunnahnya jangan berhenti sebelum selesai, sempurnakan. Dan makruh hukumnya dibatalkan di pertengahan jalan, karena menyempurnakan ibadah sangat diperintahkan, kecuali ada sabab. Contoh, orang yang lagi puasa sunnah, Pak Ustadz hari ini saya udah niat puasa Rajab, tadi subuh saya udah niat, sebelum subuh udah niat, bahkan saya udah sahur niat hari ini puasa Rajab. Pulang taklim dari Masjid Al-Hikmah jam 7, nggak taunya ada tamu baru datang dari Jawa Timur, teman lama. Waduh, teman lama baru sampai nih, sedang saya udah niat puasa Rajab hari ini. Tapi karena saya menghargai tamu, nggak mungkin saya menyiapkan kopi buat tamu saya sementara saya puasa. Tentu tidak nyaman seorang tamu ketika tahu misalnya, ayo makan, ayo sarapan, tapi dia disuruh makan, tuan rumahnya sedang puasa, Pak. Maka untuk hal ini namanya ada sabab. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahkan dianjurkan untuk membatalkan puasa sunnah. Dalilnya berdasarkan hadis Nabi kita Muhammad SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Kata Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, siapa orang yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, muliakan tamunya. Jadi kalau kita lagi puasa sunnah, ayat wala tubtilu a'malakum, larangan membatalkan amal kalau tidak ada sabab. Kalau ada sabab, tidak ada masalah. Termasuk kalaupun hari ini kita udah puasa, nggak taunya kondangan. Kondangan itu diundang makan artinya, Pak. Sampai di sana rasanya kurang nyaman kalau seandainya saya diundang makan, tapi saya puasa. Lebih baik nggak usah datang sekalian. Tapi kalau kita datang, batalkan saja. Dalam fiqh sunnah dikatakan pernah ada satu riwayat Rasulullah SAW diundang oleh salah seorang sahabat berubahnya. Beberapa orang ikut Nabi. Sesampai di rumah si fulan yang mengundang Nabi itu, ternyata mereka atau sahibul baitnya menyiapkan makanan. Suruhlah makan. Tahu ada salah seorang sahabat yang nggak mau makan. Kenapa kamu nggak makan? Saya puasa ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Aftir, batalkan puasamu. Makan. Karena saudaramu telah susah payah menyiapkan semua ini untuk kalian. Maka untuk menghormati sahibul bait, batalkan puasanya. Jadi ini membatalkan puasa sunnah, bahkan puasa wajib jika ada uzur di dalamnya, tidak masalah. Bagaimana dengan pendapat yang kedua ini? Menurut pendapat yang kedua ini diantaranya dalam madhab Imam Syafi'i, bahwa orang yang membatalkan puasa sunnah tanpa udzur sekalipun hukumnya tidak masalah. Kalau tadi yang pertama hukumnya adalah haram, hukum yang kedua hanya makruh saja dan tidak perlu diqodho, karena memang hukumnya aja sunnah, maka otomatis tidak perlu ada qodho, artinya nggak wajib qodho. Kalaupun mau diqodho, sifatnya adalah pilihan. Mana misalnya sholat sunnah, apakah boleh diqodho Pak Ustadz? Boleh, kalau memang itu pertama sholatnya sunnah muakkad. Contoh sholat sunnah qobliyah subuh,
atau sholat sunnah fajar. Mengingat begitu istimewanya sholat sunnah ini, dalam hadis Rasulullah mengatakan raqatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisi-isinya. Begitu istimewanya sholat ini, hadirin rahimakumullah, sampai Rasulullah mengqadha sholat sunnah 2 rakaat ini. Pernah diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa orang yang tidak atau belum sempat melakukan sholat sunnah fajar, maka lakukanlah setelah sholat fajar. Artinya apa? Kalau nggak sempat sebelum subuh, kerjain setelah sholat subuh. Selepas sholat subuh 2 rakaat selesai. Karena saya tadi belum ngerjain sholat sunnah qobliyah subuh, saya naik lagi 2 rakaat, nggak ada masalah. Walaupun ulama-ulama Syafi'iyah menganjurkannya dilakukannya kalau sudah masuk waktu syuruk, paling tidak ada jeda. Sebab dikhawatirkan kalau langsung dikerjakan habis sholat subuh, takut orang menganggap kita sholat ba'diyah subuh, padahal sholat ba'diyah subuh tidak boleh, tidak ada. Ini dalam pandangan ulama-ulama Syafi'iyah, juga berdasarkan hadis. Kalau tadi tentang sholat sunnah yang diqadha, pilihan saja, mau diqadha boleh, mau nggak diqadha nggak masalah. Saya malah kadang-kadang kalau ditanya, Pak Ustadz, saya boleh nggak mengqadha sholat sunnah qobliyah subuh? Boleh aja, bagus, kalau memang Bapak biasa ngerjain. Tapi kalau saya, Pak Ustadz, sering banget subuh kesiangan, saya qadha ya sholat sunnah qobliyahnya. Saya bilang subuhnya aja kesiangan melulu, jadi kenapa juga harus diqadha? Yang qadha yang wajib aja dulu, saya bilang. Ini karena tadi skala prioritas. Sementara puasa yang sunnah, kelompok yang kedua, ulama pendapat yang berpendapat bahwa tidak perlu ada qadha, tidak perlu ada apapun. Ini berdasarkan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, as-shaim al-mutatawwi'u amiru nafsihi, in syaa shoma wa in syaa aftara. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Al-Hakim. Kata Nabi, orang yang berpuasa sunnah amiru nafsihi, ay amirun li nafsihi, pemimpin bagi dirinya, in syaa shoma wa in syaa aftara. Kalau dia mau lanjutkan puasanya, kalau dia mau batalkan silahkan aja. Ini semuanya bersifat ikhtiarian atau opsi atau pilihan. Inilah Bapak Ibu jamaah majelis ilmu yang saya hormati. Kesimpulannya adalah ayat wala tubtilu a'malakum. Ada 2 yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Kita berhati-hati dengan rusak pahala amalmu, karena banyak kamin so'imin laisa lahu siyam ilal ju'a wal atsya. Orang yang berpuasa dia nggak dapetin apa kecuali lapar dan haus. Allah mengingatkan kita tentang merusak, bukan dengan riya, ingin dipuji orang atau bersedekah diungkit-ungkit. Wah, ini kalau bukan karena saya ini nggak bakal ini, nggak bakal ini, dan seterusnya. Sedangkan makna yang kedua adalah dalam perspektif fikih, kita dilarang untuk membatalkan amalan kita ketika sudah kita lakukan, kecuali ada udzur, sebab yang dibenarkan dalam syariat untuk kita membatalkannya. Demikian kita di surah Muhammad ayat 33 ini, semoga ada manfaatnya. Saya sarikan dalam kitab At-Tafsir fil Aqidah Wasyariah wal Manhaj karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Dan seperti biasa, mungkin ada hal-hal yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, saya persilahkan.
Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Cukup? Oh, silakan. Ya. Oh ya, baik. Seseorang yang sudah meniatkan satu amalan tertentu yang kemudian dia membatalkannya karena ada sebab udzur yang dibenarkan dalam syara, maka insya Allah pahala dari amalan yang ia lakukan sudah dicatat oleh malaikat. Artinya dia sudah mendapatkan pahala itu karena meninggalkannya karena udzur. Saya sudah niat Pak Ustadz pagi hari ini mau ngaji, udah berangkat, bahkan udah siap-siap, nggak taunya baru mau mulai starter kendaraan saya berangkat sakit perut, nggak jadi berangkat. Apakah amalan saya tetap dicatat pahalanya? Ya, itu belum ngapa-ngapain, belum ngerjain sholat, baru di jalan aja. Maka bagaimana dengan orang yang udah sholat berjamaah, dapat 1 rakaat dia batalkan untuk menolong orang lain, insya Allah dia malah dapat 2 pahala. Fadilah berjamaahnya tetap ia dapatkan, fadilah menolong orang pun tetap ia dapatkan. Ini ada fenomena yang menurut saya aneh. Kalau tadi kan kasusnya imam dua, seorang jamaah kehilangan HP. Kita kan punya kebiasaan sholat kadang-kadang HP di depan. Nah ini kan repotnya kalau di depan, di tengah-tengah, mending saat sujud ketutupan. Ini ditaruhnya di atas kepala Pak. Sholat di sini, di sana. Tiba-tiba ada orang bilang selesai sholat, ya Allah HP saya kemana ini? Gak taunya orang belakang bilang, iya Pak tadi saya lihat HP Bapak diambil sama orang. Mau kejar malingnya, saya mau ingetin, saya mau takin, saya lagi sholat. Ini kan kesannya dia mendahulukan kepentingan Allah, tapi dia lupa ada kepentingan manusia, ada hak Adam di sana. Kalau memang dia pas ngelihat, nggak segera diingatkan, atau memang diteriaki Pak, atau dia kena kasus kotak amal, dia ngelihat sebenarnya, cuman karena dia lagi sholat, waduh daripada saya batalin, aneh berpikir. Harusnya daripada kotak amal diambil maling, batalkan sholatnya. Ini udzur syar'i namanya Pak. Contoh ketiga, mumpung saya ditanya, kita lagi sholat, sound sistemnya storing, bunyi kenceng banget Pak. Apalagi kalau sholat biasa 5 waktu mending ya, Jumatan Pak. Ini kan mengganggu pasti. Tapi nggak ada satupun yang punya inisiatif untuk membuat ini bagaimana cara solusinya. Kalau memang dia aja kan nggak batal Pak, nggak ada yang batal. HP bunyi kita matikan kan nggak batal. Sound system bunyi masalah dibenarkan sholat. Kecuali misalnya dia waduh ini parah perusakannya, ini copot ini dulu, copot ini dulu, copot ini dulu. Apakah boleh saya batalkan? Harus dibatalkan. Terutama mereka yang merasa ngerti atau pengurus. Udah tahu dia pengurus DKM, urusan dia ini adalah urusan sound system. Tapi karena saya lagi sholat Pak Ustadz, saya tungguin sampai selesai salam baru saya benerin. Keburu pusing dengernya. Wala tubtilu a'malakum, larangan ini berlaku jika tidak ada sabab. Pahalanya insya Allah, bahkan kalau itu demi kepentingan orang banyak, bukan cuma fadilah berjamaah ya dapatkan, tapi juga membantu orang lain. Wallahu a'lam. Demikian. Ya, ya silakan yang sebelah sana dulu. Ya Bapak silakan. Oh iya, baik. Pertanyaan yang baik sekali. Saat kita mendahulukan kepentingan orang lain, tentu kalau harus membawanya ke rumah sakit, pasti kita membatalkan kita.
Bagaimana kalau kemudian sampai saya bawa ke rumah sakit, sampai mengurus sana sini, sampai jam 9 pagi baru selesai Pak Ustadz, padahal saya belum sholat subuh. Apa yang harus saya lakukan? Semuanya sudah selesai urusannya kepada orang yang sedang sakit tadi. Kalau ternyata nggak bisa gantian, kita semua harus urus sampai beres, baru jam 7 baru selesai semua. Lakukan segera sholat subuh jam 7 setelah selesai urusannya. Dalilnya hadis. Pernah satu ketika Nabi kita Muhammad SAW dalam perjalanan pulang perang, baginda Nabi dan para sahabat ketiduran. Bangun-bangun matahari udah kelihatan. Maka ketika matahari kelihatan dan para sahabat dan Rasulullah bangun, maka beliau langsung sholat subuh padahal waktu subuhnya udah habis. Ini namanya sholatnya disebut qadha'us sholah, sholat karena ada udzur syar'i. Mana udzurnya? Bapak nolongin orang, sama dengan saat kita belum sholat subuh, rumah kebakaran, sibuk bantu-bantu siram dulu, ya Allah belum sholat, baru sholat jam 2 siang, sholat subuh 2 rakaat karena Allah. Jam 2 siang sholatnya subuh, kecuali bapak ditanya mau pulang. Ada juga bapak pinter, kalau sholat 9 pagi jangan subuhnya gak pakai kunut, takut ditanya sama anak. Kalau jam 9 pakai kunut, malu sama anak, Pak tadi apa? Duha, kok kunut? Diakalin gak pakai kunut, terserah, gak ada masalah, karena kunut bukan wajib. Jadi sekali lagi kita wallahu a'lam. Ya, ya, merusak pahala kita. ya. Tapi kita lakukan udah itu dia melupakan kesalahan. Baik, adalah yang secara detail ataupun secara jelas disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang merusak amal. Yang pertama adalah syirik, yang kedua murtad. Nah, pertanyaan yang menarik kemudian adalah bagaimana kalau kita melakukan perbuatan dosa, apakah itu juga akan merusak amal ibadah kita? Awalnya di masa Nabi kita Muhammad SAW, para sahabat khawatir ketika mereka berbuat maksiat, semua amal kebaikan mereka hilang. Tapi ketika lihat innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang syirik kepadanya dan mengampuni dosa selain itu. Maka ulama katakan perbuatan dosa seseorang tidak membatalkan pahala amal kebaikan seseorang. Tetap ada nanti di yaumul mizan, akan hari timbangan, amalan kebaikan segini, amalan maksiatnya segini. Itu yang akan ditimbang, mana yang lebih banyak. Nggak hilang, sholat saya pahalanya masih ada, sedekah saya pahalanya masih ada, tapi nanti dilihat mana timbangannya yang paling banyak. Ternyata sedekahnya banyak, alhamdulillah sebelah kanan, tapi korupsi juga, aduh habislah kita. Tapi nggak pernah sholat, tapi berbuat maksiat, dikurangi. Mana yang kira-kira lebih banyak? Tapi yang paling berbahaya sesungguhnya adalah berbuat zalim kepada orang lain, Pak. Ini yang paling berat. Kalau dosa sama Allah, beristighfar, Allah akan ampuni. Tapi yang repot dosa sama orang, memfitnah orang, bikin berita hoax, si anu, padahal dapatnya cuma dari informasi yang belum pasti kebenarannya. Dalilnya hadis yang sering saya sampaikan tentang hadis al-muflis, bangkrut. Kata Nabi, hal ta'rifuna ma huwal muflis? Nabi nanya sama para sahabat, tahukah kalian apa itu orang yang bangkrut, orang yang pailit? Qalu, sahabat menjawab, al-muflisu indana, orang yang bangkrut bagi kami ya Rasulullah, man laisa lahu malun,
orang yang nggak punya harta, orang yang nggak punya aset. Apa kata Nabi? La, bukan itu. Al-muflisu min ummati, singkat hadisnya adalah orang yang bangkrut dari umatku, kata Nabi, orang yang pahalanya banyak, ibadah banyak, pahala salat dia punya, pahala puasa dia punya, pahala macam-macam dia banyak. Tapi sayangnya mendolimi orang, mengambil tanah orang lain tanpa hak, menyakiti orang bukan dengan sebab yang jelas. Apa yang terjadi? Maka semua dosa-dosa orang yang dizolimi akan pindah kepada orang yang mendolimi. Semua pahala orang yang berbuat zolim pindah kepada orang yang dizolimi. Maka muflis dia. Sampai di sana kaget, ya Allah, kemana? Saya kan rajin ini, rajin ini, rajin ini. Iya, kamu rajin, tapi kamu sering ngedolimin orang. Sama seperti kita punya karung yang bolong, Bapak Ibu. Kalau saya dulu favorit naik motor, Pak. Betapa sedihnya saya dalam sebuah momen, saya bawa beras 10 liter. Saya taruh di plastik warna hitam. Saya taruh di motor saya, Pak. Alhamdulillah pulang bawa beras buat ibu di rumah. Gak taunya naik motor karena malam semangat. Sampai di rumah, Bu, saya bawa beras nih. Pas saya angkat ternyata plastiknya aja. Pas diperiksa, kenapa kok bawa plastiknya aja? Gak taunya plastiknya bolong. Nyesek gak, Pak? Udah ngebayangin ibu bakal senang dapat beras 1 plastik penuh, nggak taunya sampai di rumah plastiknya aja. Kenapa umpamakan seperti plastik bolong atau karung yang bolong? Ibadah yang kita lakukan dikirain banyak pahalanya. Pahalanya bener banyak karena kita sering zalim. Sampai kelak di hari kiamat karung bolong. Ya Allah, mana pahala ngaji saya jam subuh di Masjid Al-Hikmah? Mana pahala sedekah saya? Mana pahala umroh saya? Bro, ente zalim lulu sama orang. Tuh ada catatannya, bolong. Begitulah salah satu yang merusak amal kita. Berhati-hatilah untuk tidak sampai melakukan amal ini. Karena zalim itu seringkali kita nggak sadar, Pak. Nggak taunya kita punya utang sama orang, nggak kita bayar-bayar, zalim. Nggak taunya ukuran tanah kita sengaja-sengaja kita lebih-lebihin ke tanah orang, zalim. Udah tahu batas ukuran rumah kita sampai di sini, genteng atasnya digeserin ke bagian tanah orang, zalim. Banyak zalim itu nggak sadar kita. Ini yang menjadi merusak pahala dari amal kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan di awal Rajab sekaligus awal tahun 2024 menjadi tahun yang lebih baik daripada tahun-tahun kemarin, dan insya Allah hidup kita akan semakin berkah. Allah jadikan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan anak cucu dan keturunan kita anak-anak yang saleh dan salihah. Al-Fatihah ila hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liman hadarna wa liman ghaba 'anna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma barik lana fi umurina. Allahumma barik lana fi umurina. Allahumma barik fi ilmina. Allahumma barik fi ahlina. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khalqi sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.